Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang membuat kita sengsara di dunia dan juga akan luar biasa sengsara di akhirat? Yaitu dosa pastinya. Dosa sekecil apapun ya, itu akan menyulitkan kita di dunia dan nantinya akan menyengsarakan kita di akhirat. Oleh karena itu, kita perlu memahami dosa-dosa apa saja sih yang dikategorikan dengan dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar, atau seperti apa dosa-dosa itu. Apakah dosa-dosa itu nanti akan berpengaruh bagi kehidupan kita di akhirat? Tentunya. Jangankan di akhirat, di dunia saja dosa-dosa yang kita lakukan itu akan mengikat kita. Bahkan subhanallah, dalam suatu kejadian atau kisah, seorang imam besar, Imam Syafi'i, beliau pernah sekali tidak sholat malam di dalam hidupnya. Cuman sekali, gak bisa sholat tahajud. Pada saat beliau bangun, tiba-tiba sudah azan subuh. Subhanallah. Kalau kita kira-kira bangun, sering gak ketinggalan subuh? Jangan-jangan sering. Jangan-jangan subuhnya campur sama duha. Astagfirullah ya. Imam Asy-Syafi'i ketinggalan sholat tahajud sekali dalam hidupnya, itu kaget. Langsung menangis. Kenapa ini? Sampai Imam Syafi'i bertanya kepada guru-gurunya. Sampai kemudian beliau tidak bisa makan. Beliau galau sekali. Padahal sholat tahajud adalah sunnah ya. Pada saat beliau galau, menangis, bertanya dengan gurunya, apa kata guru-gurunya? Wahai Syafi'i, apa dosa yang telah mengikatmu di atas tempat tidurmu? Dosa apa yang kau lakukan kemarin? Subhanallah. Bayangkan itu ya. Dosa sekecil apapun itu bisa mengikat kita di atas tempat tidur kita dan menjauhkan kita dari ibadah-ibadah sunnah yang lain. Nah, apalagi dosa yang dilakukan adalah dosa yang dilakukan di bulan Ramadan. Dosa di bulan Ramadan akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebaliknya, pahala-pahala di bulan Ramadan pun itu akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala sholat wajib maka akan Allah tingkatkan menjadi 70 kali lipat. Jadi pada saat kita melakukan sholat wajib, pahalanya dinaikkan 70 kali lipat. Pada saat kita melakukan sholat sunnah, maka pahalanya akan diganjar dengan pahala sholat yang wajib. Masya Allah. Pada saat yang namanya pahala ditingkatkan, maka seseorang pun dosanya akan Allah tingkatkan. Karena apa? Gak masuk di akal rasanya. Di bulan Ramadan saja dia masih berkubang di dalam dosa. Kalau pada saat latihan untuk membuat dirinya lebih bertakwa kepada Allah saja dia gagal, bagaimana nanti pertempuran di 11 bulan ke depannya? Pastinya dia akan lebih gagal lagi. Maka perhatikan, dosa sekecil apapun itu akan dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan, apalagi dosa besar. Kita sebagai orang-orang beriman akan memandang dosa kecil itu bagaikan berdiri di tepian jurang. Sehingga kalau kita terpleset ke dalamnya, kita khawatir nanti jurang itu seberapa dalam, dan khawatirnya kita tidak bisa bangkit lagi, tidak bisa bangun lagi, tidak bisa terselamatkan. Tapi orang tidak beriman memandang dosa besar itu bagaikan apa? Bagaikan lalat yang akan hinggap di wajahnya. Sehingga dengan mudahnya dia kipaskan saja kalau lalat mau hinggap itu. Ya, setelah itu lakukan dosa kembali. Dia tidak peduli karena apa? Keimanannya bermasalah. Oleh karena itu, perhatikan betul-betul jangan sampai kita membuka celah syaitan untuk menggoda kita di bulan Ramadan melakukan dosa-dosa baik yang kecil maupun yang besar. Jaga diri kita, tanamkan keimanan, jauhi seluruh dosa-dosa yang ada di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.